Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Segenap santriwan santriwatri Pondok Pesantren Dar El Hikmah Menes Pandeglang, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah SWT. Amin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga. Pada sore hari ini seperti biasa, kajian kita kajian akhlak dan tauhid, kitabnya Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kita masih akan mengkaji bab 1 tentang 30 nasihat yang amat berharga. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Segenap santriwan dan santriwati serta pendengar dan pengamat setia channel Dar El Hikmah Menes Pandeglang, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekali lagi akan mencoba membahas apa-apa yang Rasulullah sampaikan pada kitab Nasaihul Ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususun hadiyatan ila ruhi muallif hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim santriwan santriwati Pondok Pesantren Dar El Hikmah, ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha Tarjim. Siapa yang mengumumkan dan tidak berniat menzalimi seseorang, maka ia mendapatkan dosa. Dan siapa yang mengumumkan dan berniat menolong orang yang dizalimi, atau ia niat untuk mengabulkan hajat dan tulang sesama muslim, maka ia memperoleh pahala sebagaimana makhluk. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Santriwan santriwati, anak abi, calon ulama, calon ustazah. Bagaimana pesan Rasulullah SAW? Beliau katakan, man asbaha la yanwi zulma. Siapa orang yang bangun di pagi hari, tidak ada niat menzalimi orang, menyakiti orang, menghardik orang, mengkerasi orang, sejenis-sejenisnya. Ghufira lahu ma massa. Maka janji Allah, Allah mengampuni kepadanya. Dan waman asbaha yanwi nusratal mazlum. Siapa saja yang bangun di pagi hari dia tidak ada niat untuk menzalimi orang lain, dan malah dia punya niat untuk membantu orang-orang yang mazlum. Mazlum itu orang yang teraniaya, baik skala besar maupun skala kecil. Satu kasus misalkan ada orang yang mazlum teraniaya, sendalnya dipakai temannya.
Sementara dia nggak bisa negur, kita bantu tolong supaya orang itu jangan mengambil hak orang lain, atau apa saja bentuknya, pakaian, sarung dan sebagainya, peci atau apa saja. Maka orang yang diambil tadi disebut dengan orang yang mazlum, kita tolong. Wa qada hajatil muslim, dan ada orang Islam yang punya kebutuhan, punya keinginan yang tidak terlaksana, tidak terrealisasi karena ketidakmampuan. Kita tolong tuh. Umpama nanti insya Allah anak-anak Abi ada yang jadi pejabat negara. Mau nolong rakyat nggak? Mau nolong rakyat nggak? Harus menolong. Jangan sampai rakyat minta pertolongan, kita bisa, kita mampu, kita abaikan. Hati-hati. Tapi sebaliknya, kalau nanti anak-anak Abi jadi orang yang mampu memberikan pertolongan, kemudian dia menolong orang lain, maka kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Dicatat oleh Allah pahalanya seperti menunaikan ibadah haji yang mabrur. Masya Allah. Secara fisik dia tidak ke Mekah, dia tidak mengeluarkan ongkos, tidak mempersiapkan bekal ke Mekah. Kan mahal kalau ke Mekah, betul? Sekarang belum punya uangnya, bukan tidak. Apa tadi? Belum punya uang. Belum punya uang. Sekarang apalagi mahal ongkos ke sana. Belum lagi adat kita. Sebelum berangkat, ngundang tetangga, saudara, betul? Datang banyak orang. Harus ngasih makan nggak tuh? Ngasih minum nggak tuh? Kemudian memerlukan biaya nggak? Oh, belum lagi adat di kita. Kalau pulang bawa oleh-oleh nggak? Iya, buat Ustadz Subhan sorban, mereknya Kashmiri, buatan Kashmir, 300 real. Buat Ustadz Ius sorban merek Cina, 15 real. Kenapa? Karena takut nggak dipakai kalau sholat, gitu ya. Belum lagi buat Abi, berapa buat Abi itu? Mahal. Jadi ada 3 perkara yang kalau kita mengamalkan pahalanya seperti menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa dinadomin, bisa dilaguin. Labbaik Allahumma labbaik la syarika wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Nggak hafal ya lagunya, orang belum pernah ke sono. Ya insya Allah kalau ke sana hafal semuanya. Amin. Yang pertama, santri Dar El Hikmah bangun di pagi hari, sama sekali dia tidak ada niat untuk menzalimi orang. Walaupun sebelum tidur dia punya masalah dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja. Selesai sebelum tidur permasalahannya, selesai. Walaupun umpama siangnya ada yang menyakiti. Wah, cuman dibilang begini doang. Najli, hitam segitu doang. Sakit nggak toh? Tapi tidak membalasnya Nazli. Waduh, hitam juga manis kalau digulain. Amin. Itu ya. Ada lagi, tuh Dezan kayak cucunya si Akeo, kira-kira begitu ya. Akeo sono Tangerang sana. Timbang begitu masa marah, samara. Belum lagi siapa? Banat namanya siapa? Yang agak size-nya
Ya. Oh Novi. Dibilang, Novi pesek. Ya, segitu aja pakai marah. Marah nggak Novi? Enggak tuh, enggak. Abi juga kalau ada yang bilang, Abi Haji ganteng banget. Enggak marah. Nggak marah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang. Jadi pagi-pagi dia, awas lu. Nanti kalau pagi tiba, gua marahin lu acak-acak lu. Jadi tidak ada niat sama sekali menzalimi orang. Yang kedua, dibangun pagi hari, malah yanwi nusratal mazlum. Malah dia ingin membantu orang-orang yang teraniaya. Wah, tetangga kita kemarin, maaf, kena maling. Wah, itu kan dizalimi orang. Hartanya diambil, betul? Hartanya diambil. Saya pagi-pagi harus ke sana. Dia, kira-kira Bu, Pak, apa sih yang diambil? Atau umpama tetangga kita kebakaran, apa yang habis? Alhamdulillah ada pakaian yang lebih nih, kasihkan. Malah dia niat untuk menolong orang lain. Masya Allah, mulianya itu. Ya, kita jalan, di tengah jalan ada duri. Langsung khawatir duri itu berbahaya dengan orang lain, betul? Wah, kita buang tuh duri. Wah, apalagi kalau ada sampah. Waduh, sampah apaan? Sampah bekas seblak, sampah bekas, apalagi bakso, sampah bekas. Iya, Masya Allah, masa makan di kamar dibuang ke pintu, set gitu ya. Ada nggak tuh orang yang kayak begitu? Yang mana? Yang di ujung apa yang di samping kanan apa di samping kiri ya? Masya Allah, bukan main. Itu sama dengan menyakiti yang lain. Sampah itu nanti berbahaya nggak? Nanti ada bakteri nggak? Ada kuman nggak? Kuman bakteri bahaya nggak? Penyakit nggak? Cuman omon-omon kayaknya. Prakteknya sih kurang begitu maksimal. Tapi insya Allah setelah ngaji Nasihatul Ibad, kita akan memperbaiki diri kita. Insya itu dong. Jadi malah bangun pagi dia yanwi nusratal mazlum, malah ingin segera menolong orang yang teraniaya, terzalimi. Wah, kayak santriwati sekarang ada yang ngadu, katanya disuruh nyuci. Masya Allah, suruh nyuci pakaian orang, pakaian temennya. La ilaha illallah. Penjajah Belanda udah nggak ada sekarang. Kok tiba-tiba muncul anak abi yang seperti itu, kira-kira jelek nggak tuh adat yang kayak begitu? Jelek nggak akhlaknya yang kayak begitu? Pantas nggak jadi anak santri yang kayak begitu? Nah itu, Masya Allah, tolong. Ayo baikin temennya. Ya sudah, yang kemarin sudah, kamarnya pindahlah ke kamar yang baik-baik. Nanti di situ nanti ditukar lagi sama yang lain. Tuh. Kalau sudah 3 tadi, kemudian dia menolong hajat orang lain, maka kanat selahu ka'ajri hajatin mabrurah. Pahalanya seperti apa tadi? Seperti menunaikan ibadah haji yang mabrur. Pada dasarnya fisiknya dia belum ke Mekah, belum ke Padang Arafah, belum melempar jumrah, belum tawaf ifadah, belum ke Madinah, belum sholat di Raudah. Biasanya pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh, sajadah buat santri dar. Alhamdulillah. Belum ke sana belum. Tapi pahalanya dia dapatkan karena 3 sebab tadi. Yang pertama, begitu dia bangun pagi, Masya Allah, tidak punya niat sama sekali untuk menzalimi yang lain. Hatinya selalu luas, hatinya selalu jembar. Makanya hati itu penting, stasiunnya kehidupan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya semua, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami,
jangan kawin lagi. Kasihan sang istri menanti sendiri. Kira-kira gitu. Ya, jaga istri. Mau punya istri kan istri? Aksa mau punya istri nggak? Perempuan apa istrinya? Perempuan ya. Kan banyak perempuan. Kami juga ada perempuan nggak? Ya, ini nanti insya Allah jodohnya lebih mulia di pondok pesantren. Amin. Ketimbang kenalan di rel kereta. Ya, jangan-jangan mustakmal bekas orang. Jangan-jangan. Apa tadi? Orang. Baik, kita simpulkan. Yang kedua, dia punya niat di pagi hari malah sebaliknya akan membantu orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita akan bantu dia. Dan yang ketiga, wa qada hajatil muslim, dan kita merealisasikan ada orang yang butuh, kita mampu, kemudian kita bantu dia sampai tercapai cita-citanya, sampai tercapai apa yang dia inginkan. Nanti ajab jadi kepala desa. Amin. Kepala desa di mana? Ya, di desa yang belum ada kepala desanya lah, kira-kira ya. Ya, ada nenek-nenek pengen bikin KTP, ya kan? Nggak mampu nenek-nenek. Wah, udah nenek-nenek ini nggak mampu kan nenek-nenek namanya juga. Nah, ajab jadi kepala desa. Ayo nek, tenang, dibantu nek, tenang. Wah, dia daftarin sampai berhasil dia mendapatkan KTP. Itu waqada hajatil muslim. Maka kanat lahu ka ajri mabrurah. Pahalanya seperti haji yang mabrur. Apa itu yang mabrur? Artinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian Nasaihul Ibad kita pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah membahas makalah yang kedua. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada segenap wali santri dan handitolan yang terus mengikuti channel Darul Hikmah Menesnya. Semoga mereka juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.